Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal muslimunal qadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada kata Allah. Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Ma'asyiral muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kepada Allah, selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Sebagai khutbah kita pada kesempatan ini adalah penyebab malasnya beribadah yang ada dalam diri kita. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, kita sudah tahu bahwasanya tujuan hidup kita adalah untuk beribadah. Namun kadang-kadang ada perasaan malas beribadah. Ada kadang-kala perasaan mau beribadah. Tentu ada sebabnya. Maka sebab yang akan Khatib sampaikan pada kesempatan ini yang pertama adalah sebab malasnya seseorang itu beribadah karena lemahnya keimanan dan keyakinan. Ketika seseorang malas beribadah disebabkan kurang yakin dengan balasan yang diberikan oleh Allah. Karena kita menyangka balasan itu hanya terlihat di akhirat saja. Pada sesungguhnya tidak. Dunia dibalas, apalagi di akhirat. Berbagai macam janji-janji yang disampaikan oleh Nabi, di antaranya adalah rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia beserta isinya. Dunia apa? Lebih baik daripada apa yang ada di dunia ini. Maka ketika ini ada dalam diri kita, oh saya mau mencari yang lebih baik atau yang di bawah itu. Maka tentu orang yang ingin mencari yang lebih baik, maka dia akan rajin. Tetapi ini enggak masuk ke dalam dirinya, maka menyebabkan dia malas. Sehingga apa akhirnya? Kadang sholat subuh jam 6, kadang sampai setengah 7 sudah terbit matahari. Karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah,
janji-janji yang diberikan Allah dengan balasan-balasannya. Solat berjamaah lebih utama daripada solat sendiri. 27 derajat. Tetapi kenapa orang masih mengejar yang solat sendiri? Karena belum yakin. Hanya beribadah memenuhi kewajiban saja. Belum kita mencari ibadah itu sebuah kebutuhan. Itu diantara contoh hadis Nabi. Begitu juga dengan tidak yakin dengan azab, dengan siksa yang akan kita terima. Kalau kita takut dengan siksanya Allah, dunia berapa tahun? Paling kata Nabi, umur umatku 60 sampai 70. Kalau ada yang lebih daripada itu, hanya sedikit, qalilah, sedikit. Maka setelah umur 70 atau enggak sampai, atau mungkin yang lebih daripada itu sedikit, kemana kita lagi? Ada di alam barzah. Berapa lama di alam barzah? Menerima balasan. Kemudian setelah itu nanti, setelah hari kiamat kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Berapa lamanya juga? Lalu siapa yang akan menolong? Ketika tidak ada bekal dari diri kita, dengan begitu luar biasanya siksaan yang akan kita terima, nggak ada perlindungan lagi, maka akan timbul dalam diri kita kemauan untuk beribadah. Tetapi ketika tidak takut dengan ancaman-ancaman yang akan diterima, maka menyebabkan orang itu malas beribadah. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah. Oleh karena itu tentu kita menginginkan untuk mendapat siksaan di dalam kubur sampai ke padang mahsyar, kemudian apalagi kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillah. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, penyebab seseorang itu malas beribadah adalah karena terlalu sibuk dengan dunia, terlalu cinta dengan dunia, mengejar harta, mengejar pangkat, mengejar karir dikejar, harta dikejar, bermacam-macam cara dikejar, mencari harta bermacam-macam cara, sehingga ketika sibuk mencari urusan dunia yang berkaitan dengan harta, berkaitan dengan karir, berkaitan dengan jabatan, sedikit waktu lagi untuk beribadah. Karena sudah lelah, karena sudah sibuk. Dan perlu kita renungkan. Kalau kita lihat dalam surat Al-Hadid ayat 20, bahwasanya dunia itu hanya la'ibun, permainan, lahun, kelalaian, zinatun, perhiasan, tafakhurun, hanya berbangga-bangga, takasurun, hanya untuk menghitung-hitung harta. Maka digambarkan dalam surat Al-Hadid itu seperti tanaman yang ditanam, kemudian dia tumbuh lalu disiram oleh air hujan. Setelah disiram oleh air hujan, maka dia akan hijau. Setelah hijau, dia akan menguning, terus akan berjatuhan, maka dia akan jadi sampah. Maka kehidupan kita akan seperti itu kira gambarannya. Mulai dari anak-anak, remaja, kemudian dewasa, kemudian mulai tua, sakit, itu sudah menguning. Kira umur 50-an lebih atau 55 lebih itu sudah mulai kuning. 60 udah kuning banget. Sampai nanti umur akan gugur, maka dia akan jadi sampah. Nah, itulah kita akan jadi mayat, akan jadi bangkai.
dan akan masuk ke dalam liang kubur. Nah, perlu kita renungkan. Kalau sibuk dengan urusan dunia saja, enggak memikirkan akhirat, apalagi sudah sampai umur 60 tahun, ibadah masih seperti dulu. Ibadah belum ada perubahan. Umur 40, ibadah seperti itu juga. Umur 30, ibadah seperti itu juga. Umur 50, sama juga. Biasa solat sering tinggal, atau biasa solat hanya solat wajib saja, atau biasa solat sunat hanya sekedar-sekedar saja, baca Al-Quran hanya sekedar-sekedar saja. Maka tentu bayangkan kita akan gugur, akan jadi sampah dan akan masuk ke dalam tanah. Maka enggak ada artinya kita nanti. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang disebut wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, penyebab seseorang itu malas beribadah adalah karena dosa dari maksiat yang dilakukan. Seseorang yang berdosa, kalau kita lihat dari hadis Nabi, hadis riwayat Ibnu Majah, kira-kira artinya seperti ini. Seorang hamba apabila melakukan suatu dosa, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Apabila ia meninggalkannya dan meminta ampun serta bertobat, hatinya menjadi bersih. Namun jika ia kembali berbuat dosa, maka titik hitam itu akan bertambah hingga menutupi hatinya. Satu dosa yang kita lakukan membuat ada bintik hitam. Satu bintik hitam itu kita tidak minta ampun, dia akan menyebar. Kalau sudah minta ampun, ulang lagi, bertambah dia. Apalagi sudah banyak dosa-dosa yang dilakukan. Sehingga ketika sudah banyak dosa yang kita lakukan, menyebabkan malas beribadah. Menyebabkan gak masuk dia hidayah ke dalam diri kita. Maka renungkan, satu dosa satu hari itu akan berpengaruh kepada hati. Ketika hati itu berpengaruh pada perilaku, sehingga ibadah malas. Keinginan untuk beribadah malas. Ada sebenarnya yang mendorong, tapi karena ada pula yang menstop. Malas. Nggak ada artinya kamu banyak dosa. Nggak ada artinya kamu banyak dosa. Dosa. Padahal itu adalah bisikan-bisikan setan. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka mari kita untuk memperbaiki diri kita. Jangan sampai kita ada perasaan malas beribadah itu yang menyebabkan kita akan rugi. Maka oleh karena itu, mari kita introspeksi diri kita. Diri kita malaskah beribadah atau rajinkah beribadah? Kalau malas, cari apa yang menyebabkan kita supaya mau beribadah. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang dalam diri. Kemudian apa yang ada dari luar? Yang dari luar tentu pengaruh teman. Ketika iman kita lemah, kita cari teman. Mana teman yang membawa kita kepada ketaatan? Ketika iman kita setengah-setengah, bertemu dengan teman yang imannya juga setengah-setengah, maka akan timbul perasaan malas. Maka oleh karena itu, datang, hadiri majelis-majelis, baca buku-buku yang berkaitan dengan azab, baca Al-Quran yang berkaitan dengan pahala-pahala dan dosa-dosa yang akan kita terima, balasan-balasan siksaan yang akan kita terima. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang rajin beribadah dan tidak termasuk kepada orang yang malas untuk beribadah. Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan bermanfaat kita semuanya dan juga khatib yang menyampaikan. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.